Hai guys, balik lagi di Uki Kevin bersama saya tentunya Uki, dan di video kali ini aku membahas tentang kasusnya Vina yang masih memblunder ya, makin kacau menurut aku kan, karena tidak ada yang mengaku gitu kan. Dan ini ada sebuah video yaitu judulnya Tak Adil Hotman Tanggapi DPO yang Hilang. Nah ini kenapa hilang ya, yang tadinya jadi tiga jadi satu guys, dan ini satu-satunya DPO yaitu Peggy Setiawan. Dan ini judulnya adalah Wira dan Deddy Corbuzier Peggy dihukum mati Vina Cirebon. Maksudnya apa ya? Yuk kita lihat aja tonton videonya. Sebelumnya bantu subscribe channel Uki Kevin Official guys. Kan dari kemarin tuh ribut terus kenapa gua nggak mau bahas soal. Nah, karena heboh, masyarakatnya heboh, dibahasnya di mana-mana, kalang kabut semuanya, akhirnya harus ada yang bertindak. Nah, kalau sudah bertindak, artinya harus ada yang ditangkap. Nah, sekarang hebohnya jadi kebalik. Apakah yang ditangkap benar atau fitnah untuk membahagiakan orang-orang tertentu atau membahagiakan masyarakat? That's the reason why the psychology of people looking at the sky and everybody looking at the sky. Ada saatnya bicara, ada saatnya enggak. Gua tunggu saatnya bicara. Suasana pecah usai dihadirkannya Peggy Setiawan alias Peggy Peron dalam konferensi pers Polda Jabar siang ini. Asumsi publik semakin tak tentu usai polisi mengumumkan jika tidak ada lagi DPO dari kasus kepergian Vina dan Eki di Cirebon. Dua orang yang sebelumnya masuk dalam DPO, Dani dan Andi, dinyatakan gugur. Polisi beralasan dua orang yang masuk DPO itu hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Namun pihak kepolisian menuturkan tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada fakta pelaku baru di luar mereka yang sudah diamankan. Penyidik siap lakukan pendalaman kembali. Hotman Paris selaku tim kuasa hukum keluarga Vina pun gencar menyuarakan keprihatinan lantaran DPO lain yang nyatanya digugurkan oleh pihak kepolisian. Dua nama DPO itu adalah fiksi atau fiktif, tapi pertanyaannya kenapa di BAP begitu terurai kejadiannya sampai motor yang dinaikin oleh DPO ini ada semua jelas, sampai cara mereka memerkosa juga jelas. Rasanya tidak mungkin 7 pelaku yang lain menceritakan sesuatu yang fiktif sebegitu detailnya, dan mereka sendiri tidak merasa mengalihkan tanggung jawab. Mereka mengaku sama-sama berbuat. Kalau mereka mengalihkan tanggung jawab, bisa saja dialihkan kepada orang yang fiktif. Tapi ini enggak, dia juga mengaku berbuat, sama-sama berbuat. Apakah mungkin dia mengarang nama? Wah, iya ya. Kenapa bisa seperti itu guys? Wah, menurut pendapat kalian gimana ya? Dan ini makin penasaran. Iya tadinya. Pertama kan kasus ini kan yang dicari adalah 4 kan, dan tiba-tiba menjadi 3. Dan sekarang menjadi 1. Itu yang menjadi semua orang bertanya-tanya gitu. Bahkan pengacara dari Vina pun mengatakan, bertanya-tanya gitu, kenapa bisa seperti itu gitu, ada apa gitu, apakah ada yang ditutupi gitu kan. Yuk kita lihat lagi. Hotman Paris juga masih ikut meragukan jika sosok Peggy menjadi dalang dari semua kejadian itu semua. Namun berbeda dari Hotman, Wira-Wirawan yang Peggy Peron itu jago bermanipulasi katanya. 8 tahun dia bisa lolos, percaya mah saya. Lihat aja saat rilis, dia bisa memainkan psikologi dan membuat trik-triknya untuk membuat orang yakin padanya, katanya gitu guys. Orang-orang yang termakan oleh manipulasi Peggy ada 3 ciri: sotoy, menjatuhkan institusi Polri, ingin konflik ini terpelihara katanya. Sudahi akun-akun yang ngaco, kalian nggak diajak, jangan belaga paling tahu tanpa membaca berkas dan data. Pastikan baca semua berkas dari awal sampai akhir di BAP. Oh iya, apakah akun-akun soto itu tahu kalau Peggy datang ke persidangan? Udah stop aja udah, jangan sotoy, kalian nggak diajak. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Apakah emang benar dia pelakunya guys, Peggy Setiawan? Apakah dia hanya korban ya, korban salah tangkap nih ya? gencar mengawal kasus ini telah membenarkan keputusan yang diambil pihak kepolisian. Ia mengungkapkan jika sosok Peggy jago bermanipulasi. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana Peggy memainkan psikologi dan membuat trik-triknya untuk... Ini aku nonton sih pas kemarin ya. Wow, ini langsung aku penasaran kenapa dia orang yakin kepada ditahan ya pas mau ngomong ya. Apakah emang
dalam kasus seperti ini dilarang berbicara ya tersangkanya, aku juga nggak tahu ya. Seperti gayung bersambut, ungkapan dari Wirang Birawa juga dikomentari oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ikut skakmat Peggy Peron yang seolah membodohi netizen dan menganggap dirinya adalah korban salah tangkap. Wah, menurut kalian gimana? Apakah benar nih si Peggy ini salah tangkap? Dan ini membuat aku baru pertama aku nonton kasus pembunuhan seperti ini guys. Ketika pelakunya ditangkap gitu ya, ada seorang pelaku yang benar-benar berani gitu ya langsung kayak gini dan merasa tidak bersalah. Dan aku teringat kisahnya, mungkin ini kisah dan seperti di film-film ayat-ayat cinta yang kejadian yang Fahri difitnah memperkosa siapa ya itu yang jadi Saskia Meka gitu ya, aku lupa namanya, itu yang menjadi peran itu kan. Dia seperti itu guys, ketika dituduh memperkosa dia membantah bahwa dia tidak melakukan itu gitu guys. Emang ya ada yang bilang namanya juga jadi tersangka pasti ya nggak ada yang mengaku gitu guys. Wah, menurut pendapat kalian gimana guys? Kan dari kemarin tuh ribut terus kenapa gua nggak mau bahas soal itu ya. Ini kenapa gua nggak mau bahas soal itu, karena walaupun kejadiannya benar tapi pembahasannya sekarang tuh ditujukan untuk promo film. Ya, ini menjadi lebih promo film ya. Sejak kejadian ini filmnya jadi meledak ya. Nah, karena heboh, masyarakatnya heboh, dibahasnya di mana-mana, kalang kabut semuanya, akhirnya harus ada yang bertindak. Nah, kalau sudah bertindak, artinya harus ada yang ditangkap. Nah, sekarang hebohnya jadi kebalik. Apakah yang ditangkap benar atau fitnah untuk membahagiakan orang-orang tertentu atau membahagiakan masyarakat? That's the reason why the psychology of people looking at the sky and everybody looking at the sky. Ada saatnya bicara, ada saatnya enggak. Tuh, ini sebenarnya pesan Deddy Corbuzier buat ini ya, buat netizen ya. Ada saatnya bicara, ada saatnya enggak gitu. Gue tunggu saatnya bicara. Gue tunggu, berarti di sini untuk diri sendiri, dia akan menunggu ketika kasus ini benar-benar jelas baru dia akan speak up gitu guys. Ciri-ciri kasus yang ditunggangi ya begini, ini buzzer-buzzer politik ya, bangsat-bangsatnya udah pada berkeluaran karena gue bilang ormas gue bakal turun beserta para aktivis dan juga teman-teman pengacara. Jadi selama ini gue berbicara sebagai Teguh Zanzabella, tapi hari ini gue berbicara sebagai ketua umum dari salah satu ormas di Indonesia ya. Gue sudah mulai mencium ini aroma-aroma apa ya. Gue tahu ini orang siapa, gue tahu banget. Jadi kalau lu bilang gue takut pulang waktu masa pemilu, laporan mana yang mengancam gue? Hah? Wah, gue udah tahu banget ini orang bawa-bawa politik. Artinya kasus ini telah ditunggangi oleh para petinggi. Paham ya? Cukup ya? Cukup ya? Wah, aku nggak ngerti maksud dari cewek ini tadi ya. Apa yang dimaksud? Apa akhirnya ini hanya untuk menutupi kasus-kasus yang lain gitu ya guys ya? Cukup ya rekan-rekan? Ini sih kasihan banget dia sampai berani angkat tangannya. Dia benar-benar, aku nggak melakukan itu guys, dari wajahnya itu. Oke? Ya. Nanti, Ada lagi? Nanti hak tersangka nanti di... Tuh, kelihatan banget polisi takut banget kalau si Peggy ini akan mengatakan sesuatu ya. Sidang pengadilan ya. Tentu harus Katanya bisa bicara saat sidang didampingi pengadilan. oleh Pengacara. tersangka ya. Sudah. Cukup. Aku nggak habis pikir nanti habis kejadian ini apakah Peggy akan baik-baik aja. Takutnya di dalam setelah ini dia bonyok gitu mukanya guys. Karena ya itu berani speak up di depan wartawan media ya. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang kejadian ini guys? Apakah benar Peggy Setiawan ini adalah dalang dari kasusnya Vina atau enggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.